ini saya tulis melihat keadaan yang ada sekarang ini. Dan biarlah ini menjadi doa kita agar Tuhan jawabnya. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Meredakanlah gelombang murka-Mu agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Shalom, saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Oh Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, untuk memperhatikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau tolong kami agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang berlipat ganda 30 kali, bahkan 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan untuk itu Tuhan, berikanlah kami urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus yang berupa roh, hikmat, dan wahyu, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya firman-Mu maksudkan kepada kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk firman Tuhan. Nah sekarang tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kalau kita itu menderita. Ya, bagaimana kalau kita itu sedang mengalami penderitaan? Kenapa demikian? Karena saat ini banyak sekali orang yang merasa sedang menderita. Bahkan juga umat Tuhan, orang percaya juga banyak yang merasa menderita. Masalahnya penderitaan itu mau tidak mau kita akui, mau tidak mau juga kita rasakan. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan ini? Bagaimana respon hidup kita dalam menghadapi situasi di mana kita merasa menderita ini? Dan biarlah kita bisa merespon dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, agar kalau kita bisa merespon, menyikapi dengan sesuai kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam melihat kita menderita. Nah, kita tahu pertama, ya, dalam hidup ini warna penderitaan itu seakan tidak pernah lepas, tidak pernah lekang dari kehidupan umat manusia, ya. Entah banyak, entah sedikit,
Entah kapan, kata orang ya, suatu waktu pasti akan datang juga. Tidak ada hidup yang suka terus ya, tidak ada, pasti ada dukanya juga. Tidak mungkin matahari bersinar terus, pasti akan terbenam juga ya. Itu juga dengan malam pun tiba ya. Berarti itulah setelah sukacita maka berganti dengan penderitaan. Bahkan orang dunia mengatakan roda selalu berputar, sekali bisa di atas, sekali bisa di bawah. Artinya silih berganti. Nah, jadi kita tahu, jadi penderitaan itu ada sesuatu yang seringkali secara umum bisa dijumpai dalam kehidupan. Nah, sekarang kita akan belajar penderitaan menghasilkan atau mendatangkan pada manusia. Yang pertama, rasa tertekan, rasa tertindas oleh karena tidak bisa menolaknya oleh masalah-masalah yang dialami ya. Yang kedua, rasa sangat tidak nyaman. Tidak ada orang merasa nyaman menderita ya. Kemudian rasa sengsara, sedang merasakan sengsara itu. Bahkan bisa jadi putus asa dan kemudian mau berontak terhadap apa yang dialaminya, apa yang keadaan yang menyekap dia itu. Tapi kok anehnya firman Tuhan mengatakan, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Masih cukup banyak orang yang belum bisa memahami dengan baik ini semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Padahal kita tahu, tidak mungkin senantiasa enak, tidak mungkin senantiasa senang, pasti silih berganti. Jadi waktu senang kita bersukacita, umum saja itu, wajar itu. Tapi waktu menderita, waktu berduka cita juga dengan kita tidak bersukacita katanya. Ini kan agak aneh sedikit menurut manusia. Dan tetaplah berdoa. Kemudian ayat 16 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya waktu suka mengucap syukur, waktu duka juga mengucap syukur, waktu sedang dilanda kesenangan mengucap syukur ya, bersukacita, mengucap syukur, Tuhan aku kau berkati, aku berikan kemenangan. Tapi waktu dalam penderitaan mengucap syukur juga. Sehingga banyak yang mempertanyakan, masa orang menderita mengucap syukur katanya. Yang benar aja. Kenapa demikian? Sebab itulah kata firman Tuhan yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini kehendak Tuhan. Bahkan kata teman Tuhan buat kita, bagi kamu itu, bagi orang percaya. Nah, kenapa demikian? Maka Kristen mengajarkan supaya kita bersukacita senantiasa, bahkan mengucap syukur dalam segala hal. Artinya sekali lagi, walaupun sedang menderita, tapi tetap bersukacita dan tetap bisa mengucap syukur. Orang bilang itu aneh, bagaimana bisa? Nah, sekarang kita mau tahu ya. Jadi kalau kita renungkan, maka kita bisa tahu bahwa penderitaan itu berbeda-beda. Asal usulnya, ya, asal muasalnya berbeda-beda. Secara garis besar dan utama bisa kita sebutkan, penderitaan itu yang pertama munculnya karena disebabkan oleh manusia, dikarenakan oleh manusia. Yang kedua, ini yang utama saja ya, dikarenakan oleh Tuhan Yesus atau Injil. Apa bedanya yang pertama dan kedua ini? Yang pertama, penderitaan disebabkan oleh manusia, artinya dikarenakan perbuatan diri sendiri ataupun karena orang lain. Misalnya buka perusahaan tapi tidak berhati-hati dalam transaksinya, lalu bangkrut dan kemudian menderita, banyak utang, ditekan-tekan, dikejar-kejar orang, itu dibebani, dikejar utang, itu kan menderita juga. Kenapa menderita? Karena tidak hati-hati dalam bertransaksi ya. Jadi salahnya sendiri, ini karangan orang. Berkendaraan lalu tidak hati-hati juga, main HP terus, lalu kecelakaan, akhirnya cacat, menderita hidupnya. Karena siapa yang menderita? Karena diri sendiri, karena orang atau manusia. Atau terpikat hanya pada, maaf saya katakan, jidat licin saja, asal cantik dan seksi, tapi setelah dinikahi punya anak satu, ternyata sang istri yang cantik seksi ini selingkuh terus di mana-mana. Nah, ini kan salah sendiri, kenapa tidak selidiki asal usulnya, asal tegap aja kata orang Jawa dia, maka menderita. Dan lain-lainnya banyak lagi. Itu adalah penderitaan karena dikarenakan oleh manusia. Tapi yang kedua, penderitaan karena Kristus, penderitaan karena Injil, yaitu ada dipanggil untuk jadi pelayan atau hamba Tuhan sepenuh waktu misalnya, lalu meninggalkan pekerjaannya sebagai direktur sebuah perusahaan, lalu secara keuangan anjlok secara drastis, merasa menderita juga sebagai manusia karena dia masih manusia. Mau apa-apa nggak bisa, mau beli-beli yang biasa nggak bisa, bahkan berobat pun yang butuh biaya besar juga nggak sanggup. Ini kan menderita juga, tetapi menderitanya karena panggilan Tuhan.
ketetapan Tuhan. Jadi menderita karena Yesus, menderita karena Kristus, ataupun karena Injil. Apalagi itu, memberitakan Injil. Lalu cukup banyak yang tidak suka karena perbuatannya pada dirinya, sehingga kemudian banyak dibenci orang. Bahkan ada yang menyerangnya baik dengan perkataan maupun dengan yang lain-lain, sehingga merasakan penderitaan bagi dirinya. Nah, itu menderita karena Injil, ya. Atau mengajarkan firman Allah dengan benar, yang tegas dan tidak kompromi terhadap orang-orang yang menjalankan adat atau tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akibatnya dibenci, ditinggalkan, dikata-katai, bahkan diserang dan sebagainya. Nah, ini menderita karena Injil atau karena firman Tuhan. Jadi beda. Untuk yang jenis kedua ini, firman Tuhan telah mengatakan. Pertama kita baca di Matius 16 ayat 24. Kita baca di Matius 16 ayat 24. Bentar ya, kita Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, orang yang mengikuti Kristus, mengikuti teladan Kristus, setiap orang, semua orang tanpa kecuali yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu satu penderitaan. Memikul salibnya, memikul salib itu penderitaan yang kita tahu, dan mengikut aku. Itu artinya menderita kalau mengikuti Yesus tadi, menderita karena Kristus atau karena Injil. Yang kedua kita baca di Roma 8 ayat 17. Kita baca sekali lagi di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, orang percaya sungguh-sungguh itu adalah anak Tuhan, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya kita akan menerima apa yang Tuhan miliki, yang besar-besar itu. Maksudnya orang yang berhak terima janji Allah, yang akan terimanya bersama dengan Kristus. Yaitu syaratnya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita karena Dia, menderita karena Injil, supaya akibatnya, tujuannya supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya nggak bisa lah mau enak-enak saja, nggak mau menderita bersama Kristus, nggak mau menderita karena Injil, lalu mau diminta dipermuliakan. Emangnya kita tuh apa? Apa yang kita lakukan? Nah, kita harus tahu. Lalu yang ketiga kita baca lagi di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal di sini mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal lebih dalam, bukan cuma tahu. Dan persekutuan dalam penderitaannya, artinya ikut menderita bersama Dia. Di mana karena itu aku bisa menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukankah kita harus serupa dengan Kristus? Nah, itu tujuannya. Yang keempat kita baca lagi di 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat ke-8. Jadi jangan malu bersaksi dengan Tuhan kita. Apapun janganlah malu bersaksi dengan Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Hukuman karena Dia, bukan hukuman karena nyolong, bukan hukuman karena nipu, bukan hukuman karena fitnah orang lain, bukan. Tapi karena Dia huruf besar, karena Tuhan, karena Kristus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Artinya menderita karena Injil, karena Tuhan, itu ditopang oleh kekuatan Allah yang tak terhingga itu. Jadi kita tahu, jadi ada semacam ketetapan, ketentuan dari Tuhan, ya. Namun sebagai ganti daripada penderitaan itu adalah kemuliaan bersama Tuhan, ya, kelak bersama Dia. Tuhan memberikan contoh dengan dirinya sendiri, dan karena itulah Dia ditinggikan, sangat dimuliakan. Ini kita bisa baca. Ini sudah Tuhan berikan contoh. Tuhan bukan cuma ngomong, Tuhan bukan cuma otoriter, Tuhan bukan cuma merintah kita, tetapi Dia berikan contohnya karena kita harus menjadi seperti Dia. Contohnya kita baca di Filipi 2 ayat 8-11 yang sangat terkenal ini. Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya. Orang kalau merendahkan diri juga masuk dalam penderitaan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu penderitaan luar biasa. Itulah sebabnya, karena itulah Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini jelas Yesus memberikan contoh. Jadi kita bukan cuma ada, oh Tuhan Yesus kok galak ya, Tuhan Yesus kok kejam ya. Bukan, Dia berikan contoh. Orang ini dimuliakan, tapi tidak bisa tiba-tiba aja begitu. Si Badu bisa bangun tidur, misalnya lu jadi jenderal, ya nggak bisa. Kan jenderal kancil itu namanya, nggak bisa. Kalau mau jadi jenderal berjuang dulu dong,
menapakinya dari prajurit jadi perwira, dan terus naik perwira tinggi, baru akhirnya jadi jenderal yang terkenal. Kita harus tahu. Jadi ada jalan proses yang harus kita lalui. Nah, kita tahu dengan demikian bahwa Yesus dimuliakan. Dan karena itulah firman Tuhan mengajarkan seperti di 1 Tesalonika 5 tadi, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, ya, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12, kita baca lagi firman Tuhan. Firman Tuhan banyak berisi janji Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu penderitaan buat manusia. Tapi berbahagia, ya, berbahagia artinya bersuka cita. Berbahagia artinya bisa mengucap syukur. Ini kaitan dengan 1 Tesalonika 5 tadi. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya tidak selamanya menderita. Ada saatnya kalau dia sudah ujian selesai, sudah, dan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota melambangkan otoritas. Mahkota melambangkan pemerintahan yang bakal diberikan kepada orang yang menang tadi tahan uji. Nah ini, jadi kalau tidak pernah dicobai, bagaimana bisa dikatakan bertahan? Bagaimana dibilang tahan uji? Lalu bagaimana mau menerima mahkota? Jangan kita cuma bisa berdoa, wah berikan mahkota 1000 biji. Waduh, Tuhan janjikan ada 5 macam. Ini ada suatu gambaran metafora yang menunjukkan kemuliaan, ya. Tapi kita minta yang banyak, padahal tidak pernah mau menderita untuk Tuhan. Nah, apabila seorang dicobai, berarti menderita juga dia, jatuh dalam penderitaan. Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan cuma menyuruhkan bersikap kita. Tuhan cuma mengizinkan. Nah, tapi tiap-tiap orang, semua orang, tidak ada yang enggak dicobai, merasa menderita oleh keinginannya sendiri. Ini menderita karena dirinya sendiri, karena ini diseret dan terpikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya itu karena salahnya sendiri. Kalau bukan karena salah sendiri, karena Kristus, karena melakukan perintahnya, karena melakukan panggilannya, menjalani panggilannya, karena memberitakan Injil, lalu menderita, itu pasti akan ada upahnya. Nah, kita harus tahu. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Tuhan itu bukan sekali-kali Tuhan yang otoriter, bukan sekali Tuhan yang kejam, atau tidak peduli keadaan orang bagaimana, tetap aja nuntut yang gak masuk akal. Tapi karena justru Ia mengasihi kita dan menyediakan sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Jadi maaf, cukup banyak juga yang percaya, ingin tertarik untuk jadi Kristen, karena ingin hidup tidak akan berjalan di dunia ini. Cukup banyak loh, saya mau jadi Kristen karena katanya kalau jadi Kristen tidak akan berjalan seumur hidup. Nah ini keliru. Bahkan masa lalu saya sering mendapat SMS, Pak, tolong doakan saya kepingin jadi Kristen karena saya sekarang hidup menderita. Kalau saya jadi Kristen, kata orang, saya akan bahagia selamanya, tidak akan pernah menderita lagi. Nah ini kurang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi motifnya bukan mencari Tuhan, motifnya bukan untuk ikut Yesus benar-benar, tapi untuk lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan, itu jalan kita ada dengan kita tahan uji di dalam Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan bersukacita mengucap syukur senantiasa. Hati-hati dengan ajaran yang meninabobokan saja. Nanti malah kita menjadi akhirnya kecewa. Sudah jadi Kristen misalnya, lalu tetap ada penderitaan, kecewa dia, lalu bisa undur, ya. Perhatikan, ada pahamilah dengan baik ajaran Yesus Kristus dan bukan yang lain. Kita harus berhati-hati. Ada loh Injil yang lain itu, ya. Kelihatannya Injil, kelihatannya firman Tuhan, tapi bukan yang diajarkan Yesus, tapi yang sesuai dengan kemauan manusia, atau bahkan yang dianjurkan oleh si jahat. Mari kita baca terakhir di 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 4. 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 4. 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 4. Sebentar, ya. Jika Tuhan mereka seorang yang percaya, janganlah ia kurang disegani, karena bersaudara dalam Kristus. Artinya, kalau kita punya atasan yang percaya, jangan kita udah segan lalu kita tidak menghormati, karena alasannya kita kan bersaudara dalam Kristus, kita kan sama rata sama tinggi. Bukan, tetap aja harus dihormati, karena Yesus seorang Tuhan.
melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik. Artinya hormatilah lebih lagi, karena Tuhan yang terima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan hasilkan semuanya. Yang pertama. Lalu ayat 3 mengatakan, jika seorang siapapun dia mengajarkan ajaran lain daripada ajaran Kristus, lain dari Injil sebenarnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menurut perkataan sehat yang pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, maka kata Paulus mengajarkan, ia itu ada seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya yang mencari-cari soal dan bersalah kata yang menyebabkan dengki dan selanjutnya. Jadi artinya kita harus bertahan pada ajaran Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu cukup banyak di antara kita orang percaya yang menderita. Bahkan pada saat ini sangat menderita. Sudah begitu lama Tuhan menderita. Ya, tapi tetap Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua orang yang mengasihi Dia, orang yang percaya. Ingatlah, imbalan yang baik, balasan yang baik sedang menantikan kita semua. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu bersikap dengan benar. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, maka saya akhiri ibadah tengah minggu ini dan juga firman Tuhan ini dengan doa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Walaupun kami merasa menderita, tapi biarlah kami belajar, berupaya untuk bisa bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Kau kehendaki Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan hal-hal yang baik, yang besar Kau sediakan buat kami apabila kami mematuhi semua ajaran-Mu ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah kami semua, tolonglah kami semua, peliharakan kami semua, kuatkan kami semua. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang biar kita terima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kembalilah, saudara dikasihi Tuhan ini semua ke dalam kegiatan masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kepalaku kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapan-Mu, naikkan doa permohonan